Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal membahas tentang rangkuman Pancasila. Nah, oke, langsung saja ke rangkumannya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia. Patutnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu mempelajari lebih dalam tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mulai dari pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, tujuan Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan. Halo kawan belajar, sebelum lanjut ke topik pembahasan, kami beri kesempatan untuk berlangganan gratis dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video baru dari Belajar Bareng. Terima kasih. Pancasila sendiri mempunyai lambang Garuda dan sekaligus di dalam lambang Garuda terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Yang ini merupakan cerminan dari setiap arti dari 5 sila Pancasila. Asal kata Pancasila. Etimologi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau kasta Brahmana, yaitu penggalan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Berarti secara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Sejarah istilah Pancasila tak lengkap kalau tidak mengetahui juga sejarah istilah Pancasila, yaitu mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meski kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti berbantu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5. Dalam agama Buddha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5 pantangan atau larangan, yaitu 1. Tidak boleh mencuri, 2. Tidak boleh berbohong, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh melakukan kekerasan, dan 5. Tidak boleh minum minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang. Nah, pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang baik dan penting. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkes, artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Ini diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, cita-cita hukum, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Cita-cita politik mengenai bentuk, tujuan, sifat negara, dan cita-cita moral mengenai kehidupan agama dan masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita moral bangsa dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini memiliki tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila telah jelas termuat di pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, bijaksana, adil, dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan negara sesuai dengan bunyi UUD 1945. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia, karena Pancasila dianggap mempunyai nilai yang paling bijaksana, adil, dan benar yang diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis. Untuk itu, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang berdasar dari Pancasila. PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat dan untuk membela Pancasila selamanya. Selanjutnya adalah tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila yaitu 1. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Sikap nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini
berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ke-1, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminatif. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga, diantaranya cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai sila keempat, di mana sila keempat Pancasila ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, menghormati hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima, yang dimana sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Demikian pembahasan spesial dari belajar bareng dengan topik rangkuman Pancasila. Komen di bawah apa request kamu untuk video terbaru belajar bareng. Jangan lupa bagikan video ini ke teman kamu yang penasaran terkait rangkuman Pancasila. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.